Kenalkan, nama saya Jayati dari kelas 3A Sistem Informasi. Di sini saya mau nge-review 8 temuan materi mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Jadi, apa sih itu Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan? Sistem informasi akuntansi dan keuangan adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mengintegrasikan, serta mengkomunikasikan data. Sistem ini mencakup informasi yang berhubungan dengan pendapatan, pengeluaran, data karyawan, data pelanggan, serta pajak perusahaan. Sistem informasi kerap juga disingkat dengan SIA. Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah menyediakan aliran data yang relevan, akurat, dan penting untuk kelancaran bisnis. Sistem Sistem informasi akuntansi yang baik harusnya memenuhi 5 kriteria, yaitu aman, rahasia, privasi, pemrosesan terintegrasi, serta ketersediaan untuk memenuhi kewajiban operasional. Beberapa contoh aplikasi sistem informasi keuangan yaitu ada investasi. Di sini saya mau ngambil contoh aplikasi untuk berinvestasi yaitu aplikasi MIPX. MIPX merupakan perusahaan pilang berjangka yang memberikan fasilitas perdagangan forex, indeks saham, dan komoditas. Didirikan tahun 2000, perusahaan ini memiliki volume transaksi paling besar di Indonesia. Salah satu broker yang cukup populer ini tentu saja tidak asing lagi namanya bagi para broker baik pemula maupun yang sudah profesional. WIPX juga punya beberapa jenis investasi yang tersedia selain saham dengan basis indeks. Pertama adalah forex, bisa dilakukan dengan online menggunakan platform trading. Broker ini menyediakan sebuah aplikasi untuk trading dengan lebih mudah dan cepat secara real-time trading signal. Bagi trader yang telah berpengalaman dan menginginkan fitur yang lebih lengkap, maka broker ini juga menyediakan MetaTrader. Kedua adalah komoditas yang bisa dijadikan instrumen investasi untuk para penggunanya. Terdiri atas emas, perak, minyak, dan indeks. Beberapa kendala ketika emas fisik adalah cari fasilitas penyimpan dengan keamanan baik dan perbedaan harga jual dan beli yang signifikan. Monex memberikan solusi perdagangan emas dengan bentuk kontrak. Perdagangan kontrak emas sendiri sama dengan jual beli emas fisik. Namun basis elektronik di pasar yang dibuka 24 jam dalam 5 per minggunya ini menjadikan proses jual beli menjadi lebih cepat, aman, mudah, dan murah dibandingkan jual beli fisik. Sama dengan perdagangan emas tanpa jual beli fisik, MIFX pun memberikan solusi perdagangan perak dengan bentuk kontrak. Kelebihannya yaitu proses jual beli yang cepat, biaya transaksi yang rendah, likuiditas yang tinggi, dan harga akurat sesuai dengan harga spot pada pasar global. Broker ini menyediakan solusi perdagangan minyak secara online menggunakan kontrak dengan menawarkan perdagangan jual beli tanpa perlu mempunyai minyak bentuk fisik. Investor dapat menikmati peluang profit volatilitas, salah satu bahan utama industri di dunia yang memberikan kemudahan dalam transaksi online real time dengan harga akurat yang sesuai harga pasar minyak di dunia. Trading indeks bisa dilakukan virtual dengan platform trading MIPX. Nah, sistem trading online tersebut menjamin kecepatan bertransaksi dan biaya transaksi minimum. Tentu kecepatan transaksi penting sekali, mengingat kalau volatilitas harga besar pada pasar indeks, transaksi dengan biaya rendah pun memberi peluang trader untuk profit lebih besar.
Lalu MIPX juga punya beberapa trading platform yang ditawarkan, menyediakan sejumlah platform untuk melakukan trading. Pertama, yakni aplikasi itu sendiri cukup menggunakan satu aplikasi guna memenuhi serta mempermudah semua kebutuhan trading dimanapun dan kapanpun. Mulai dari melakukan registrasi, manajemen akun, sampai transaksi komoditi, forex, ataupun indeks selama 24 jam per 5 hari. Kedua adalah MetaTrader. Bagi kamu yang berpengalaman pada trading serta ingin memperoleh akses potur MetaTrader dengan menyeluruh, silakan mengunduh trading platform yang satu ini. Trading platform yang ketiga adalah MetaTrader 5. Bagi kamu yang mempunyai akun multilateral, maka silakan mengunduhnya untuk melakukan trading. Ketiga, ada cara melakukan investasi. Ada beberapa langkah investasi forex ataupun investasi komoditas dan indeks pada aplikasi tersebut. Terlebih dahulu, unduhlah aplikasi MIPX yang sesuai dengan sistem operasional HP kamu. Kemudian lakukan registrasi guna membuat akun dengan mengisi form data diri serta melakukan verifikasi menggunakan kode OTP. Lakukanlah login ke akun yang kamu miliki. Buka menu lainnya, lalu melengkapi informasi lain yang dibutuhkan, seperti informasi rekening pribadi dan profil pribadi. Kamu pun bisa melewati langkah satu ini untuk sementara serta mengisinya lain waktu bila diminta. Buka menu pasar, lalu pilihlah segmen instrumen yang hendak kamu pilih, baik forex, indeks, ataupun komoditi. Tentukanlah produk yang hendak kamu beli, lalu lakukan analisis dengan berdasarkan data serta estimasi yang tersedia dalam aplikasi dan informasi tambahan lainnya yang kamu anggap perlu. Selain itu, tekan Execute Now, maka akan muncul pemberitahuan pop-up yang berisi disclaimer. Lalu ketuk pilihan saya setuju bila kamu menyetujuinya. Selesaikanlah pembelian dengan rangkaian prosedur pembelian yang diminta. Kegiatan investasi pun telah berhasil dilakukan. Kelebihan investasi di MIPX yang bisa kamu dapatkan dan rasakan bila memanfaatkan MIPX, trading forex mulai dari 500.000 dan kini dapat trading lot mikro. Pembukaan akun yang cepat dan mudah karena proses verifikasi maupun pembukaan akun live dilakukan kurang dari 24 jam pada jam hari kerja dengan dokumen yang lengkap. Deposito dana online yang akan dikonfirmasi dengan hitungan menit usai kamu melakukan konfirmasi online. Rekening terpisah merupakan maksudnya adalah dana tersimpan dalam rekening terpisah serta diawasi lembaga clearing, sehingga keamanannya lebih terjamin. Trading bebas nilai dengan infrastruktur berteknologi standar internasional, sehingga investor bisa trading secara lebih cepat dengan cara eksekusi pasar tanpa adanya retweet maupun delay pasar. Penarikan pada hari yang sama sampai batas jam tertentu. Saat kamu melakukan penarikan dana atau withdrawal, maka dana akan ditransfer pada hari itu juga. Terdapat reward berupa poin yang bisa ditukarkan, serta menyediakan layanan bantuan. Yang kedua ada peer-to-peer lending dan crowdfunding. Apa sih itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending adalah bentuk alternatif pinjaman di mana individu atau bisnis kecil dapat mengajukan pinjaman secara daring melalui platform khusus. Platform P2P seperti contohnya Danamas bertindak sebagai perantara antara pemberi pinjaman atau investor dapat meminjam, menciptakan kesempatan untuk saling mendukung dalam aktivitas keuangan.
Di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, memiliki potensi besar untuk mengadopsi model P2P lending dengan akses yang lebih mudah ke pinjaman dan investasi. Masyarakat dapat mewujudkan proyek-proyek bisnis dan keuangan tanpa terlalu bergantung pada institusi finansial tradisional. Meskipun P2P lending menjanjikan, ada beberapa isu penting yang perlu dipertimbangkan. Pertama itu ada regulasi dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap pemberi pinjaman dan peminjam. Kedua, evaluasi risiko menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan platform. Bagaimana platform seperti Danamas mampu menilai kelayakan kredit peminjam dapat memiliki dampak besar pada keberlanjutan model. Selain itu, keamanan data dan privasi juga menjadi isu sensitif dalam lingkungan daring yang harus ditangani dengan cermat. Di sini saya akan menggali langkah-langkah utama dalam operasional platform mulai dari tahap pendaftaran hingga pengelolaan pinjaman. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana platform ini beroperasi, kita dapat menghargai dampaknya dalam mendukung akses ke pendanaan dan investasi di tengah perkembangan ekonomi digital. Dengan demikian, dalam bab-bab berikutnya, kita akan menjelaskan secara rinci tentang implementasi praktik-praktik bisnis P2P lending yang dilakukan oleh Danamas. Semua ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana platform ini berfungsi dan mengatasi tantangan yang terkait dengan model bisnis P2P lending di Indonesia. Danamas tidak dikenal sebagai entitas atau istilah umum dalam konteks keuangan atau bisnis. Mungkin ada beberapa perubahan atau perkembangan baru setelah tanggal tersebut yang belum diketahui. Namun, kalau memiliki informasi tentang Danamas yang belum mencapai pengetahuan hingga September 2021, maka tidak akan memberikan akses untuk perdagangan yang akurat dan semua informasi di Danamas. Jika Anda dapat memberikan lebih banyak konteks atau informasi tentang apa yang dimaksud dengan Danamas, di dalam proses bisnis P2P lending mencakup serangkaian langkah yang paling penting dalam menjalankan operasi platform ini, melibatkan pendaftaran. Peminjam dan pemberi pinjaman harus mendaftar di platform Danamas. Pendaftaran ini mungkin melibatkan verifikasi identitas, informasi keuangan, dan informasi lain yang relevan. Pengajuan pinjaman, peminjam mengajukan permohonan pinjaman dengan menyediakan informasi rinci tentang tujuan pinjaman, jumlah yang dibutuhkan, dan jangka waktu. Platform akan menilai kecocokan dan resiko pinjaman ini. Yang ketiga ada evaluasi kredit. Proses ini melibatkan penilaian kredit peminjam. Platform akan menganalisis informasi keuangan dan data lain untuk menentukan kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Penilaian risiko platform akan mengevaluasi risiko yang terkait dengan setiap pinjaman. Ini melibatkan
penggunaan algoritma dan analisis statistik untuk memprediksi potensi gagal bayar. Yang kelima ada penawaran pemberi pinjaman setelah pinjaman disetujui. Pemberi pinjaman dapat menawarkan dana mereka untuk didanai. Mereka dapat memilih beberapa banyak yang ingin mereka investasikan dalam pinjaman tertentu. Penyebaran dana setelah mencapai jumlah pendanaan yang dibutuhkan. Dana disalurkan ke pinjaman. Proses ini melibatkan mekanisme transfer pada dana secara elektronik. Yang ketujuh ada pengelolaan pinjaman platform. Akan mengelola pembayaran bulanan dari peminjam dan mendistribusikan pembayaran kepada pinjaman sesuai dengan bagian masing-masing. Yang terakhir ada pemantauan dan pengelolaan resiko. Platform akan terus memantau pinjaman yang ada, mengelola resiko kredit, dan mengambil tindakan jika peminjam menghadapi kesulitan dalam pembayaran. Dana Mas mampu menjalankan operasional P2P lending mereka secara efisien dan efektif. Proses ini membantu memastikan bahwa risiko yang terkait dengan gagal bayar dapat diminimalkan sejauh mungkin dan bahwa peminjam serta memberi pinjaman mendapat pengalaman yang baik dalam platform. Dalam menjalankan operasionalnya sebagai platform P2P lending, Danama setelah berhasil mengimplementasikan serangkaian strategi dan praktik bisnis yang berfokus pada penyediaan layanan pendanaan yang efisien dan aman bagi para peminjam, serta peluang investasi bagi para pemberi pinjaman. Dalam menjaga kesuksesannya di jangka panjang, Danama harus senantiasa beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan tuntutan pasar. Perkembangan teknologi regulasi dan kebutuhan pelanggan akan terus memainkan peran sentral dalam evolusi model bisnis P2P lending. Sebagai kesimpulannya, model bisnis P2P lending yang diterapkan oleh Danamas menunjukkan potensi dalam menyediakan solusi pinjaman yang inovatif dan inklusif. Dengan terus mementingkan kualitas kredit, manajemen risiko, serta transparansi operasional, platform ini mampu mempertahankan kepercayaan pemberi pinjaman dan peminjam sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Lalu berikutnya ada crowdfunding. Crowdfunding atau urun dana bisa dibilang juga dengan penggalangan dana, yaitu proses pengumpulan sejumlah dana untuk sebuah proyek yang dibuat oleh masyarakat dan dilakukan secara online. Dengan adanya kitabisa.com, ini para masyarakat dapat mendonasi secara online dan lebih praktis.
Crowdfunding sendiri adalah sebuah bentuk kerjasama dari beberapa orang untuk mengumpulkan dana guna untuk tujuan bersama yang berbasis internet. Di Indonesia, crowdfunding sudah mulai berkembang pada tahun 2012, pertama kali muncul crowdfunding yang memberi nama Patungan Net. Lalu saat 2014 muncul platform baru yang bernama kitabisa.com. Kitabisa.com ini cenderung untuk fokus pada anak muda dan industri kreatif lainnya. Crowdfunding di Indonesia sendiri cukup berkembang dengan baik karena masyarakat yang mampu mempunyai jiwa sosial tinggi. Mereka cenderung berdonasi karena mereka kasihan dan ingin membantu sesama meskipun sang donasi tidak pernah mengenali orang yang akan dibantu. Di sini saya akan menggunakan kitabisa.com sebagai objek penelitian karena kitabisa.com merupakan salah satu crowdfunding di Indonesia yang banyak mempunyai donatur karena kitabisa.com cenderung fokus kepada anak muda dan industri kreatif lainnya. Selain itu, kitabisa.com juga merupakan salah satu crowdfunding yang banyak penggunanya di antara yang lain. Pada tahun 2020, kitabisa.com telah mengumpulkan 16.545 partai yang terdanai, serta mengumpulkan dana sebesar 466 triliun untuk dana dan untuk zakat sebesar 1.117.000 donatur. Pihak yang bergabung dalam kitabisa.com di antara lain adalah perusahaan, institusi pemerintah, organisasi sosial, media massa, rumah sakit, dan public figure. Seringkali para public figure mengajak followersnya untuk berdonasi melalui konten yang mereka buat. Biasanya hal ini terjadi saat ada musibah seperti banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Cara kerja crowdfunding sendiri adalah yang pertama membuat proposal, penggalang dana menyiapkan proposal usaha yang menarik, interaktif, dan informatif. Proposal yang diajukan harus berisi tentang informasi mengenai proyek. Setelah membuat proposal, langkah selanjutnya adalah penggalangan dana mendaftarkan proposal tersebut ke situs crowdfunding yang ada. Setelah mendaftar ke situs crowdfunding, penggalangan dana dapat mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha, selalu memantau perkembangan kampanye dari proposal yang diunggah tadi. Apabila ada seorang pemilik modal yang bertanya mengenai prospek usaha yang tertera, penggalangan dana dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat, padat, dan jelas. Platform kitabisa.com merupakan fitur untuk akomodasi kebutuhan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu manusia tidak dapat hidup sendirian, melainkan manusia juga membutuhkan bantuan orang lain. Saya akan menginfokan jumlah donasi di kitabisa.com di setiap tahunnya. Di pertama ada tahun 2014 dengan jumlah donasi 892 juta, di 2015 ada 7,2 miliar, di 2016 ada 61 miliar, di 2017 ada 192 miliar, di 2018 ada 485 miliar, dan 2019 ada 507 miliar. Dapat disimpulkan bahwa crowdfunding kitabisa.com ini tergolong sukses dalam melakukan penggalangan dana online karena brandnya yang telah dikenal oleh masyarakat, sehingga ketika ingin melakukan donasi, maka orang akan menjadikan kitabisa.com sebagai sarana yang tepat untuk berdonasi melalui online karena brand yang sudah luas dan dipercaya.
Dalam penelitian sebelumnya yang dibuat oleh Paradita pada tahun 2019 berjudul Pengaruh Brand Awareness, Kualitas Proyek dan Kepercayaan terhadap Keputusan Berdonasi secara Online pada platform crowdfunding kitabisa.com mengatakan bahwa variabel-variabel yang diuji dalam pernyataan tersebut adalah yang berpengaruh terhadap keputusan berdonasi secara online, yaitu brand awareness, kualitas proyek, dan kepercayaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa variabel brand awareness dan kualitas proyek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berdonasi di kitabisa.com. Penelitian kedua dilakukan oleh Fajri dan Firdaus pada 2020 yang berjudul Pengaruh Sosial Marketing terhadap Keputusan Berdonasi melalui kitabisa.com. Penelitian ini menguji apakah sosial marketing berpengaruh terhadap keputusan produksi melalui kitabisa.com, serta harga dan tempat dalam sosial marketing berpengaruh terhadap keputusan berdonasi melalui kitabisa.com. Setelah mengumpulkan 80 orang responden, hasil dari penelitian ini adalah sosial produk dan tempat berpengaruh terhadap keputusan berdonasi, sedangkan harga tidak berpengaruh terhadap keputusan berdonasi melalui kitabisa.com. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa inovasi crowdfunding berpengaruh terhadap keputusan berdonasi dengan persentase 18,0%, di mana 81,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian. Untuk mempertahankan brand suatu bisnis harus meningkatkan brand awareness, karena brand awareness mempengaruhi konsumen untuk membeli produk secara berulang dan digunakan sebagai alat ukur kinerja suatu merek. Dalam proses pembentukan brand awareness tercipta dan dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu kepercayaan, sosial marketing, dan inovasi platform. Kepercayaan menurut Darmesta adalah ketersediaan untuk bergantung terhadap pihak lain karena mempunyai keyakinan pada pihak tersebut yang terlibat dalam suatu pertukaran. Kepercayaan
merupakan harapan bahwa individu memiliki kata-kata yang muncul dari pikiran orang yang dapat diandalkan. Social marketing menurut Philip Kotler adalah aplikasi strategi pemasaran komersil untuk menjual gagasan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat secara sukarela ke arah yang lebih baik. Menurut Clifford M. Inovasi merupakan sebuah ide, gagasan objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan. Apabila ketiga variabel tersebut diaplikasikan dalam suatu brand, maka hal tersebut akan menghasilkan brand awareness. Brand awareness adalah kemampuan seseorang pelanggan untuk mengingat suatu merek tertentu atau iklan tertentu secara spontan atau setelah dirangsang dengan kata-kata kunci. Di sini peran brand awareness sangat mempengaruhi keputusan penggunaan crowdfunding. Membangun kepercayaan bagi sebuah website bukanlah hal yang mudah karena untuk mempersuasi orang untuk memberikan sebagian uangnya didonasikan hanya berdasarkan informasi secara online. Kepercayaan konsumen sangat penting bagi perusahaan supaya produk yang digunakan dapat memenuhi kebutuhannya. Banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji kepercayaan sosial media marketing dan inovasi platform terhadap motivasi berdonasi. Tetapi masih dibutuhkan lebih banyak penelitian untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi brand awareness terhadap platform crowdfunding. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kitabisa.com sebagai objek penelitian dengan variabel kepercayaan, sosial marketing, dan inovasi platform berdasarkan penelitian terdahulu yang memiliki hasil berbeda-beda. Maka penelitian termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Pengaruh Sosial Media Marketing, Inovasi Platform, dan Awareness pada Touch Platform Crowdfunding kitabisa.com. Lalu yang ketiga ada pengaruh sistem aplikasi pajak online terhadap tingkat kepuasan wajib pajak orang pribadi. Pajak adalah iuran pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbul, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran. Menurut Undang-Undang Perpajakan Tahun Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak adalah
Orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban pajak antara lain seperti memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak kooperatif pada saat mengikuti pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya. Sedangkan hak wajib pajak di antara hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda dengan melaporkan alasan serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak dimulai pada tahun 1983 melalui modernisasi perpajakan. Perubahan paling mendasar atas modernisasi adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self-assessment system. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah pajak wajib terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para pajak itu sendiri. DJP memiliki wilayah kerja di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas membuat standar operating prosedur dan kebijakan di bidang perpajakan. Lembaga tersebut memiliki peran penting sebab pembiayaan negara yang berasal dari APBN sebesar 80% dananya berasal dari pendapatan pajak negara. Aplikasi pajak online merupakan sebuah aplikasi eh, sebuah aplikasi yang secara resmi telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana tertulis dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 42 PJ 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan transaksi elektronik layanan pajak. Merupakan suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, atau juga pihak lain yang resmi ditunjuk oleh DJP. Online pajak digunakan wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik dalam memenuhi kewajiban pajaknya. DJP online dapat diakses oleh wajib pajak yang telah memiliki nomor wajib pajak dan Electronic Filing Identification Number. Tata cara lapor SPT pajak tahunan dapat dilakukan secara online via DJP online. Bisa juga offline dengan datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Pemerintah memberikan kemudahan bagi wajib pajak dengan hadirnya DJP online. Namun sayangnya terkadang DJP online error dan menghambat kinerja juga penggunaannya. Kendala paling umum dan sering terjadi ialah sulit mengakses DJP online. Hal ini biasanya dipengaruhi traffic atau banyaknya user yang mengakses situs tersebut. Kendala lain adalah kondisi di mana internal server mengalami error. Bisa karena adanya perbaikan ataupun karena perubahan konten dari website tersebut.
Kesalahan sistem juga sering terjadi karena manusia juga sering terjadi seperti lupa password dan memperoleh kode verifikasi yang salah. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa pelayanan sistem elektronik perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib pajak. DJP online sudah mampu memberikan kepuasan kepada pengguna, tetapi pada kenyataannya masih banyak WP yang merasa bingung dalam proses pelaporan dengan aplikasi online, sehingga seringkali terjadi kesalahan seperti kesalahan dalam memasukkan NPWP, salah memilih formulir SPT, tidak menyertakan bukti potong pajak, dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian. Apakah kehadiran sistem aplikasi perpajakan online mempengaruhi tingkat kepuasan wajib pajak? Pada situs aplikasi pajak pemerintah, terdapat dua aplikasi perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak secara gratis. Aplikasi pertama adalah e-filing dan aplikasi kedua adalah e-billing. E-filing adalah aplikasi perpajakan yang memungkinkan wajib pajak melaporkan SPT secara online dan real-time. Aplikasi yang diluncurkan tahun 2014 ini dapat digunakan untuk melaporkan sejumlah SPT seperti SPT PPh pasal 21 per 26, SPT PPh orang pribadi, SPT PPh pasal 4 ayat 2, SPT PPN, dan SPT PPh pasal 22. Selain e-filing, pemerintah juga menyediakan fitur e-form. Fitur ini memungkinkan wajib pajak mengisi SPT secara offline, namun dapat diunggah dan dilaporkan melalui DJP online. Fitur ini dapat digunakan untuk melaporkan SPT tahun OP 1170, SPT tahunan OP 1170, dan SPT tahunan Badan 1771. Dan e-billing adalah metode pembayaran pajak serta elektronik menggunakan kode billing. Ini merupakan definisi resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kode billing sendiri merupakan kode identifikasi berupa deret angka yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Terdapat 5 indikator untuk mengukur kepuasan pengguna, yaitu konten. Konten adalah kepuasan pengguna ditinjau dari isi. Isi biasanya berupa fungsi dan modul yang digunakan oleh pengguna dan juga informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan user. Yang kedua ada accuracy adalah kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data ketika menerima input, kemudian mengolahnya menjadi sistem informasi. Yang ketiga ada format. Format adalah kepuasan pengguna dilihat dari output yang dihasilkan. Yang keempat adalah ease of use adalah kepuasan pengguna dari sisi kemudahan pengguna atau user. Yang kelima ada timelines adalah kepuasan pengguna dari sisi ketepatan waktu dan sistem menyajikan atau menyediakan data informasi yang dibutuhkan pengguna.
Lalu ada pembayaran elektronik. Analisis transaksi pembayaran non-tunai melalui e-wallet dari modifikasi model konflik teori. Penggunaan e-wallet dapat diakses dengan mudah melalui internet. Hal tersebut dapat menciptakan dampak positif dan juga menimbulkan dampak negatif dalam penggunaan layanan uang elektronik. Beberapa kasus dari penggunaan e-wallet mulai bermunculan, salah satunya datang dari pengguna GoPay. Uang elektronik dari Gojek, pengguna layanan telah menjadi korban dari plesetan data dan merugi sebesar nominal GoPay yang ia miliki dalam saldo GoPay miliknya. Peretasan data pelanggan yang terkait informasi mengenai nama, alamat email, nomor telepon, dan kredit uang elektronik berhasil dicuri dari server Gojek oleh para pelaku tindak kriminal siber untuk mengambil saldo pada akun yang diretas. Kasus tersebut merupakan bentuk dari metode penipuan phishing atau mencuri informasi penting dengan mengambil alih akun korban untuk masuk tertentu. Masalah lain datang dari pengguna OVO, uang elektronik dari PT Visionet Internasional, yang mengeluhkan bahwa pengiriman uang dari rekening bank saldo OVO tidak sampai tujuan. Selain itu, kasus lainnya berasal dari keluhan pendana atas hilangnya saldo OVO yang tak pernah digunakan. Sistem e-payment seharusnya bebas dari pelanggaran keamanan karena kunci dari keberhasilan sistem e-payment adalah faktor keamanan. Apabila keamanan dapat dijamin, maka konsumen akan meningkatkan kepercayaan untuk menggunakan sistem e-payment ini. Menurut Ling et al., jika segala bentuk kecurangan dapat dikurangi, maka konsumen akan merasa lebih yakin dan percaya untuk melakukan pembayaran elektronik. Maraknya kelemahan dari sistem pembayaran elektronik ternyata tidak mengurangi pemakaian layanan tersebut dalam masyarakat. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, jumlah transaksi uang elektronik yang terjadi dari tahun 2016 ke 2017 meningkat banyak dari tahun sebelumnya. Menurut data yang diperoleh terhadap survei pengguna internet Indonesia pada 2017, total pengguna internet yang menyadari bahwa data mereka dicuri sebanyak 60,98%. Dapat diketahui bahwa walaupun tingkat kesadaran dari masyarakat terhadap pencurian data semakin tinggi, penggunaan dari uang elektronik tidak mengalami penurunan. Kompleksitas yang semakin tinggi dari kebutuhan konsumen dan biaya yang semakin tinggi dalam menghubungkan konsumen melalui metode tradisional telah membuat bisnis tidak dapat mengajukan pentingnya membuat mobile teknologi based sebagai alternatif dari solusi bisnis ke solusi bisnis. Salah satu dari layanan alternatif tersebut dikenal dengan empiris dalam menguji teori kepercayaan sebagai sebuah faktor penentu dalam teori. Salah satu dari layanan alternatif tersebut dikenal dengan e-wallet. E-wallet didefinisikan sebagai kemudahan dalam berbelanja tanpa perlu membawa uang dalam bentuk fisik atau non-tunai, dan dapat disalurkan pada saat melakukan kegiatan lain. Sedangkan menurut Huganatan dan Wikramaya, e-wallet adalah layanan pembayaran yang dioperasikan di bawah regulasi keuangan dan dilakukan melalui perangkat mobile. Pada studi ini, penelitian menggunakan teori dan persepsi kepercayaan karena kombinasi dari teori tersebut dapat memberikan bukti empiris dalam pengujian teori. Dengan tambahan variabel persepsi kepercayaan terhadap penerimaan teknologi yang sesuai dengan fenomena yang diangkat dalam penelitian. Uang elektronik memiliki dua jenis media penyimpanan, yaitu berbasis server dan chip. Uang elektronik berbasis chip, berbentuk kartu yang sudah ditanamkan chip di dalamnya. Sedangkan bentuk uang elektronik berbasis server adalah uang elektronik yang dalam proses penggunaannya membutuhkan koneksi terlebih dahulu dengan server penerbit. Bentuk ini sering disebut dengan elektronik e-wallet. E-wallet didefinisikan sebagai mata uang digital di mana terdapat kemudahan dalam berbelanja tanpa perlu membawa uang dalam bentuk fisik atau non-tunai dan dapat disalurkan pada saat melakukan kegiatan lain. Sedangkan menurut Huganatan dan
Wikramaya, e-wallet yang sering disebut dengan mobil wallet adalah layanan pembayaran yang dioperasikan di bawah regulasi keuangan dan dilakukan melalui perangkat mobile. E-wallet dikatakan sebagai jenis terbaru dari e-commerce yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi belanja online, pemesanan, dan untuk berbagai layanan yang tersedia. Uang elektronik. Uang elektronik atau yang sering dikenal dengan nama lain seperti electronic money dan mobile money, termasuk dalam financial technology segmen pembayaran karena e-money merupakan sebuah layanan yang berkaitan dalam transaksi pembayaran. Uang elektronik merupakan salah satu alat pembayaran yang dapat digunakan dalam bertransaksi tanpa memerlukan adanya uang dalam bentuk fisik. E-money adalah produk nilai tersimpan atau kartu yang disimpan di mana terdapat jumlah uang sebagai saldo dalam kartu elektronik tersebut. Lalu ada juga dompet elektronik. Dikembangkan dari model sebelumnya, yaitu uang elektronik, sekarang juga ada dompet elektronik. E-wallet didefinisikan sebagai uang digital di mana terdapat kemudahan dalam berbelanja tanpa perlu membawa uang dalam bentuk fisik atau non-tunai. Penggunaan dompet elektronik atau e-wallet dapat diakses dengan mudah melalui internet. Hal tersebut dapat menciptakan dampak positif dan juga menimbulkan dampak negatif. Dalam penggunaan layanan uang elektronik, beberapa kasus dari penggunaan e-wallet mulai bermunculan, salah satunya datang dari pengguna GoPay. Ekspektasi kinerja atau performance ekspektasi didefinisikan sejauh mana penggunaan teknologi akan memberikan manfaat bagi konsumen dalam melakukan aktivitas tertentu. Ekspektasi kinerja merupakan variabel yang penting dalam menentukan niat perilaku baik dalam model UTAUT dan UTAUT 2. Ekspektasi kinerja adalah determine yang paling berpengaruh terhadap penggunaan teknologi. Konstruk ini setara dengan persepsi penggunaan atau pada teori, penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa performa ekspektasi berpengaruh signifikan positif terhadap minat perilaku. Penerapan e-wallet. Berikut beberapa review materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.